Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Penang TV, Sampurasun Baraya. Gimana nih Baraya kabarnya di rumah? Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa di edisi hari ini, edisi Senin tanggal 5 Mei 2025, kita akan menyampaikan informasi yang terhangat. Dan di hari ini kita akan mengulas di sini di halaman utama ada informasi yang cukup luar biasa sekali, di mana di sini ada potret. Baraya bisa melihat ada potret orang yang seperti sedang melakukan persiapan untuk olahraga ya, atau lari. Kita akan bacakan informasinya. Diikuti ribuan peserta, QRIS UHTM UTHM jadi event lomba rally terbesar pertama di Priangan Timur katanya. Nah, lebih dari 30 pelari memadati kampus 2 Universitas Siliwangi atau UNSIL di Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya pada Minggu 4 Mei 2025. Mereka bersiap untuk mengikuti event lari terbesar pertama di Priangan Timur bertajuk QRIS Unsil Tasik Half Marathon atau yang disingkat dengan UTHM. Nah, tampak hadir Wali Kota Tasikmalaya Firman Alfarisi Ramadan beserta istri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Tasikmalaya Laura Lurida, Rektor Universitas Siliwangi, dan beberapa tamu undangan yang hadir. Di sini disampaikan bahwa QRIS UTHM merupakan wujud kolaborasi antara Universitas Siliwangi, pemerintah Kota Tasikmalaya, perwakilan Bank Indonesia, dan beberapa pihak terkait yang memang keramahan masyarakat Kota Tasikmalaya terlihat jelas selama perhelatan turut menambah kelebihan event ini. Di sini juga disampaikan bahwa dukungan dari pemerintah Kota Tasikmalaya sangat mendukung kegiatan ini. Hal ini dapat dilihat dari proses perizinan yang mudah, promosi event di ruang publik, serta kolaborasi antar OPD yang memperlancar jalannya QRIS UTHM tahun 2025. Nah, Baraya, dari informasi yang barusan, memang dengan adanya event seperti ini di QRIS UTHM dengan bersinergi atau berkolaborasi dengan beberapa stakeholder, bahkan dengan pemerintah Kota Tasikmalaya juga, tentunya ini menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa, di mana secara akses juga pemerintah terbuka untuk bisa mengadakan event-event yang beragam event ya, terutama apalagi ini event yang berkaitan dengan dunia olahraga lari terbesar pertama di Priangan Timur. Artinya Universitas Siliwangi juga ini menjadi salah satu kampus yang sudah merintis atau menjadi salah satu kampus yang pertama kalinya bisa menggelar event lari terbesar di Priangan Timur. Kemudian di sini juga dari pemerintah Kota Tasikmalaya berharap bahwa event UTHM ini dapat menjadi event tahunan yang ditunggu-tunggu peserta pecinta olahraga lari di tanah air dan mancanegara. Karena memang kalau berbicara dunia olahraga ini kadangkala yang sering ramai di perbincangan itu adalah dunia persepak bolaan. Namun hari ini Kota Tasik, khususnya Universitas Siliwangi, mampu mengadakan event terbesar pertama se-Priangan Timur dengan event lari yang tadi ya, dengan bertajuk QRIS UTHM. Semoga event ini sesuai dengan harapan dari pemerintah Kota Tasikmalaya agar bisa digelar di tiap tahunnya, upaya untuk melahirkan ya orang-orang yang memang pecinta lari, terutama tidak hanya di lokal tapi juga bisa sampai mancanegara. Kita lanjut Baraya ke informasi di wilayah berikutnya. Di sini ada informasi terkait ini Pemkab Tasikmalaya ini dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya, di mana di sini Baraya bisa melihat ada potret para pelajar yang sedang berbaris. Nah, kita akan bacakan di sini. Potret tersebut merupakan siswa dari berbagai tingkatan sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional. Kemudian, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dukung program pendidikan militer buat anak nakal ya. Nah, di sini ada informasinya. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyatakan dukungan penuh terhadap program Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang menggagas pendidikan karakter berbasis militer bagi siswa bermasalah. Program ini digadang-gadang sebagai solusi atas menurunnya kedisiplinan dan maraknya perilaku menyimpang di kalangan pelajar.
Program yang resmi diluncurkan pada 2 Mei 2025 ini dan mulai diterapkan di sejumlah kabupaten atau kota yang siap untuk menjalankannya. Salah satunya adalah Kabupaten Tasikmalaya. Nah, dengan adanya informasi yang barusan, tentunya ini menjadi informasi yang sangat informatif sekali, karena di 3 hari kebelakang dari Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi ini sudah meluncurkan program terkait pendidikan karakter untuk anak-anak yang bermasalah, ya. Dalam artian tujuan dari pendidikan ini memang untuk menumbuhkan karakter anak yang bisa lebih baik gitu, apalagi dengan diterapkannya pendidikan militer. Sempat juga ramai ya di media di beberapa waktu lalu dengan adanya pendidikan karakter berbasis militer ini. Mudah-mudahan anak yang dididik ini bisa menjadi para pelanjut Tentara Nasional Indonesia gitu, karena memang dengan posisi atau kondisi di mana si anak akan akan dikebarakan, maka ya dengan pendidikan yang ada ini mudah-mudahan dapat memicu ya rasa antusias anak juga untuk kedepannya bisa menjadi para Tentara Nasional Indonesia gitu. Baik, kita lanjut Baraya di informasi berikutnya. Di sini ada informasi yang sangat luar biasa dari dunia pendidikan, namun ini berasal dari para guru nih. Ini kreatif sekali, sangat memotivasi. Bahannya dari barang bekas dan busa dan bisa dikendarai. Guru honorer SLBN Cijengjing rakit mobil Tamiya ini dari Ciamis Baraya. Melalui masa kenangan dan kejayaan mobil Tamiya Mini 4WD atau mobil Tamiya, seorang guru honorer SLBN Cijengjing Kecamatan Cijengjing, Gio Subroto, mewujudkan mobil impiannya menjadi kenyataan. Ia merakit mobil Tamiya yang benar-benar bisa dikendarai di jalanan. Nah, dari tangan seorang pria kreatif asal Ciamis, nostalgia masa kecil terhadap mobil Tamiya bukan sekedar memori, melainkan inspirasi yang diwujudkan menjadi nyata. Memakai bahan barang bekas dengan mesin sepeda motor di garasi miliknya di Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis. Nah, Baraya ini luar biasa sekali ya. Kalau misalkan kita tahu bersama bahwasannya mobil Tamiya itu adalah salah satu mobil-mobilan yang biasanya memang digunakan oleh anak-anak pada masa kecilnya untuk digunakan sebagai salah satu mainan balap-balapan gitu ya. Nah, ternyata itu bukan hanya sekedar memori belaka dan kisah lalu. Ternyata dari asal seorang guru honorer di wilayah Ciamis ini mampu membuat atau merakit mobil Tamiya yang tidak hanya bisa dimainkan tapi juga bisa dikendarai. Baraya bisa melihat potret di gambar atas ini. Ini potret mobil yang telah dirakit dengan menggunakan barang bekas juga mesin dari motor. Ternyata dengan rakitannya mobil ini secara nyata bisa dikendarai dan memang melaju seperti pada kendaraan pada umumnya. Ini luar biasa sekali dengan adanya inovasi baru yang mungkin sesuatu itu tidak ada yang mungkin ya Baraya. Jadi ketika memang kita mau ada kemauan, kita mau berusaha, maka sesuatu yang tadinya mungkin tidak terjadi ternyata bisa menjadi kenyataan. Salah satunya ya tadi seorang guru honorer di Ciamis yang telah merakit mobil Tamiya dan bisa dikendarai. Oke, terakhir Baraya ini ada informasi dari wilayah Kota Tasik. Di sini informasi terkait pariwisata nih. Nah, ada apa ya dengan sektor pariwisata? Ini di Kota Tasik, inspiratif dan pertama di tanah air. Tasikmalaya kembangkan pariwisata inklusif untuk tema Tuli. Sejumlah penyandang tunarungu di Tasikmalaya mulai diberdayakan jadi pemandu wisata budaya. Hal ini guna untuk menunjang program wisata inklusif di Kota Santri. Komunitas pegiat sosial Metaforposa Tasikmalaya Indonesia yang menginisiasi kegiatan itu untuk menggandeng pelaku industri pariwisata Kataraktor. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa lewat kegiatan bertajuk Metaforposa Brainstorming yang digelar di Antri Cafe, Jalan Bantar, Cihideng, Kota Tasikmalaya, puluhan relawan muda yang sebagian besar memang merupakan seorang mahasiswa dari berbagai kampus di Tasikmalaya mengikuti diskusi intensif seputar peran teman tuli dalam industri pariwisata. Ini luar biasa sekali ya Baraya di wilayah Kota Tasik. Untuk yang pertama kalinya tentu ini menjadi inspirasi bisa mengembangkan sektor pariwisata inklusif untuk teman tuli. Artinya
definisi inklusi atau merata dan tidak membeda-bedakan ini sudah mulai sudah mulai direalisasikan dengan adanya tempat pariwisata yang memang turnya itu atau pemandu wisatanya itu adalah mereka orang-orang dari disabilitas. Nah, artinya bahwa keterbatasan ini bukan halangan ya Baraya dengan adanya hal ini. Seperti di luar negeri juga dan bahkan ada di beberapa daerah yang dimana kafenya itu untuk pelayannya itu adalah mereka orang-orang disabilitas. Nah, dalam hal ini selain memang ini berbasis inklusi, tapi juga tentunya bagian dari pemberdayaan sumber daya manusia ya, yang memang tidak melihat keterbatasan. Nah, dengan adanya hal ini, Kota Tasikmalaya berhasil bisa mengembangkan ya pariwisata inklusi untuk teman tuli dan pertama kalinya gitu di tanah air. Mudah-mudahan dengan adanya hal ini Kota Tasik bisa menjadi salah satu kota sorotan dan pelopor ya untuk beberapa kota dan kabupaten lainnya, karena berbicara terkait perkembangan kota dan yang ada di dalamnya, kita tentunya harus bisa melibatkan semua lini sektor, terutama untuk sumber daya yang nanti kita akan partisipasikan di dalamnya gitu. Mungkin itu saja Baraya yang bisa disampaikan untuk informasi di edisi Senin 5 Mei 2025. Selengkapnya jika Baraya tidak menemukan kejelasan dan kelengkapan informasi lainnya, Baraya bisa melihat di laman portal dan YouTube Priangan TV, termasuk untuk episode berikutnya di Ulas Berita edisi hari esok. Itu saja Baraya yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Nunul kolami wa mayasturun walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, baca kabar Priangan dari mulai tahun berapa, Pak? 96 dari mulai awal tahun 96 ya. 96. Itu di mana, Pak? Di Kecamatan Jatinegara atau pindah-pindah. Tapi selalu membaca kabar Priangan. Iya. Tuh, apa kesan dan pesan dari yang diterima oleh Pak? Banyak informasi yang bermanfaat khususnya oleh para pembaca. Baik itu untuk pengembangan berita masalah-masalah pembangunan, masalah ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, juga membantu pencarian kebutuhan misalnya di dalam kolom-kolom iklan dan lain sebagainya. Ya. Terus banyak informasi-informasi dan pemanfaatan lainnya, khususnya yang menyangkut masalah pendidikan, pertanian dan lain sebagainya, yang dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya yang umumnya untuk khalayak semuanya. Saya selalu kabar Priangan. Mantap. Ini Pak, kabar Priangan mau ulang tahun di tanggal ke-26. Apa harapan Bapak sebagai pembaca yang bertahan selama ini untuk membaca kabar Priangan? Harapan saya dari informasi yang dimuat khususnya di kabar Priangan, satu, memberikan informasi yang bersifat mendidik kepada warga masyarakat. Kedua, memberikan sebagai arus komunikasi antara pembaca dengan informasi ataupun media lain yang disampaikan untuk masyarakat banyak lainnya. Sekarang Bapak di mana Pak kerja di? Saya di Kecamatan Jatinegara, Pak. Dengan nama lengkap Pak? Nama saya Wawan Herdiawan, Pak. Siap. Pak, makasih Pak. Terima kasih, sama-sama.